Ini motor yang baru dibeli, UCP. Motor penggantinya ya. Ini tidak terlalu mahal. 18 in 104. Dia 110 wattnya. Untuk skemanya kita gambar dulu. Itu supaya mudah dipahami ya. Kalau putarannya terbalik bisa juga diatur nanti. Tinggal kita pindahkan kabel yang ada di elko-nya. Itu sangat gampang. Supaya mudah kalau rusak nanti, itu kita ambil dokumen dulu ya, atau catatan untuk bukti kita ya. Jadi kalau motornya rusak atau ada perubahan, jadi kita bisa ukur nantinya. Kalau di kemudian hari nilainya jauh berbeda atau tidak ada nilai, berarti dah putus. Ini apa itu? Kita ukur nilai ohmnya. Aduh, 60 ohm. Itu kabel hitam dan merah. Terus hitam ke merah. Seratus 181. Terus hitam ke, bukan hitam ya, biru ya, biru ke hitam. Enam 60 ohm itu biru ke putih, yang 180 biru ke merah, terus biru ke hitam tuh 410, biru ke kuning 306 ya, 305. Ya, sudah ketahuan. Oke, kita lanjut kabel putih ke merah. Kabel putih ke merah itu 122 ya. Putih merah. Putih hitam berapa tadi?
350. Ini 363 ya. 62. Sekarang 350 ya. 363 ya. Merah ke kuning ya. Oh. Hitam kuning ya, kita naikkan multinya ke itu ya. Kalau enggak mampu kita naikkan nanti 700. Oke, ini dah kita lihat kabel biru, putih, merah itu bisa kita pasangkan dia ke pasnya boleh atau ke netral. Nah, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu kabel hitam dan kuning ya. Oke, ini dah ada tombol-tombolnya, dah ada nomornya. Dan ini untuk swim. Itu nanti kita mau ubah dia. Kita ubah, kita potong kabelnya. Karena ini sepertinya tidak sesuai dengan skema atau yang kita inginkan ya. Disayangkan, apakah yang tukang rakitnya atau yang tukang pasangnya dari pabrik nih baru atau gimana ya. Pokoknya ini kita ubah lah, ndak perlu dibahas tuh ya. Kita ubah dengan itu kita ya, skema kita. Nah, ini swimnya mau diganti juga swimnya, karena yang lamanya itu ya pecah ya, terbongkar deh. Ini udah dibeli dari toko KSW dia. Terserah lah, yang penting bisa masuk di situ ya. Terserah dia mereknya apa, yang penting bisa mutar kiri kanan nantinya. Oke, kita cek untuk kabel, jangan sampai salah pasang. Karena nanti di panel nomor 1, 2 nya akan kita ubah juga. Nah, itu dia. Kita mau ubah dia ke situ ya. Itu tadi nomor 2 aja baru bisa mutar dia swimnya. Aneh ya. Elko-nya pun aneh juga. Di nomor 3 dia baru dapat elko. Ini emang itu. Kita lihat dulu, pastikan untuk kabelnya kemana-mana aja. Untuk kabel
kabel coklat itu ya. Untuk perbaikannya ini cukup lama ya, karena kita mengubah kabel, mengubah elko supaya dia sesuai lagi dengan skema atau standarnya, atau kita universal ya, lebih dikenal seperti itu. Karena jalur-jalur yang tersebar di online atau di pasar, di bodinya kita harus cocokkan. Kadang skema yang ada di bodi kipas angin atau motor itu beda ya dengan realnya atau faktanya. Makanya teman-teman harus ukur. Nah, ini elko-nya nih. Disayangkan dia nomor 3 baru dapat elko. Nanti kita ubah juga. Elko-nya juga kita ganti ya. Diganti atau enggak ya, nanti kita lihatlah. Nanti kita potong karena terlalu panjang kabel swimnya. Kabel pen juga dipotong, panjang sekali. Semoga videonya berguna, bermanfaat. Itu kita sedang berusaha nih mengejar subscribe dan jam tayangnya, karena ini masih jauh. Kita mau sampaikan 1000 dan jam tayangnya pun belum, makanya harap maklum kalau videonya panjang ya teman-teman. Nggak banyak dipotong videonya, nanti teman-teman cepatkan sendiri aja ya. Sebenarnya kalau mau dicepatkan bisa nih motong kabelnya. Cuma sayang ya, kita mau buat video panjang aja. Karena memang dalam bekerja tuh ndak bisa dicepatin ya tangan kita ya. Itu apa adanya. Itu bisa 4 jam ya, 4 jam atau 6 jam nih kalau yang baru belajar. Karena dibongkar habis. Kalau mesin tuh di overhaul ya. Bisa kita lihat itu baut-bautnya pun semuanya dilepas. Dan jalur kabelnya kita ubah juga itu. Supaya mesinnya enteng, ringan. Kita pelan-pelan aja, langsung kita ikat. Kita langsung ikat dia.
Jadi kipas angin ini ada 5 kabel, itu sangat mudah dipahami. Kita belajar pelan-pelan. Tuh yang merah ini yang paling laju ya, paling laju dia. Yang putihnya sedang, yang birunya agak lambat, pelan, slow, middle, high, biasanya seperti itu. Setelah kipas angin ini kita akan memodif air cooler ya. Itu air cooler dia bisa menggunakan es batu dan ada airnya. Lebih dikenal dengan AC portable. Nah, seperti itu. Nanti setelah video ini kita akan mengupload perbaikan air cooler. Itu motornya susah sekali dicari, itu mereknya merek Crisbo ya. Jadi kita harus modif dengan mesin pengering, mesin cuci yang untuk pengering yang 2 tabung itu, tapi kita beli yang ada bearingnya. Pakai yang bearing ya, kita tidak pakai yang Bosch, karena air cooler itu dia menggunakan apa itu blower ya. Kipasnya itu bukan kipas yang segitiga atau segi 5 itu, dia langsung itu seperti blower itu ya, bulat dia. Itu udah keliling, susah sekali cari karena dia mereknya Crisbo ya. Oke, yang belum subscribe, tekan subscribe-nya, tolong di subscribe, dan jempolnya, like-nya, kasih komen yang mendukung, yang membangun, supaya kita semangat, kritik sarannya. Kalau ada yang mau di subscribe balik, kasih tahu aja, atau kasih kode-kode apa gitu yang mudah dipahami ya. Nanti kita akan saling mendukung, dipastikan amanah sekali, karena sama-sama berjuang, sama-sama ingin mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya. Untuk pemula, adik-adik yang masih awam atau yang baru belajar, yang masih di bangku sekolah ataupun kuliah, ataupun yang belajar otodidak. Nah, ini banyak tentang tekniknya di sini, cara mencari uang di bidang perbaikan dokter ya. Dokter dari alat-alat. Kalau yang biasa dikenal orang itu dokter manusia, ada dokter hewan. Kalau kita nih dokter benda mati ya. Dokter robot. Sayang robot belum ada ya.
Tuh teman-teman bisa scroll ke bawah, lihat aja mana yang berguna. Semoga video-video saya itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat untuk adik-adik yang sedang berusaha atau berjuang, yang susah mencari lapangan pekerjaan atau ingin bekerja sendiri. Nah, itulah, lihat aja. Itu saya doakan semoga berhasil di tempatnya, menjadi orang yang berguna bagi sekeliling, keluarga. Karena kita membantu orang ya, memperbaiki ya. Karena kalau beli baru itu mahal. Kalau memperbaiki kan murah kan. Kalau udah setengah dari harga baru itu kasih laporan dengan yang punya, apakah tetap dilanjutkan, ada biayanya atau enggak. Jangan main perbaiki nanti takutnya rupanya enggak mau orangnya ya, dia lebih milih beli baru, kan sayang. Kita udah perbaiki bagus lalu kita cabut lagi apa kan. Nah, itu seperti itu ya. Kalau kita susah bekerja apa ya, bekerja sendiri. Tuh ada juga kawan saya tuh dia tuh beli barang keliling atau itu cari dari loakan atau barang-barang bekas, nanti diperbaiki kan, dah tuh dijual lagi, beruntung ya, ada untungnya gitu. Kadang enggak juga terlalu parah yang rusak. Nah, jadi ada nilai ekonomisnya ya. Kalau barunya 200 kan kita jual 100 lebih atau 100.000 pun agak terlalu rugi, masih ada untungnya. Apalagi cepat dibeli orang ya, atau ditukar tambah gitu kan, ada istilah tukar tambah juga. Itu kipas angin ini kenapa kita ganti motor? Karena yang lamanya tuh hangus ya, dia udah terbakar gulungannya. Kalau digulung baru tuh hampir sama dengan kita beli motor baru ya. Terkadang tuh yang digulung tuh itu ya, ada yang murah kan, tergantung kawatnya, ada yang tebal gitu. Nah, kita ndak tahu nanti digulungkan yang mana. Jadi disimpulkan lebih baik kita beli yang udah jadi aja, lebih murah deh ya. Nah, ini kita mau pasang untuk swimnya. Tuh saya sambil cerita-cerita sambil perbaiki ini supaya tidak bosan nontonnya dan bisa dapat pencerahan. Itu teman saya tuh orang mesin, tapi
tapi bisa juga elektronik ya. Itu saya salut. Ada juga orang yang otodidak, cuma lihat, baca, atau dia cari tahu sendiri dan dia bisa. Nah, itu saya salut. Jadi encer ya otaknya. Nah, teman-teman, ini kita pelan-pelan aja belajarnya. Itu yang perlu dipahami itu, teman-teman tahu itu kabelnya apa, gunanya apa ya. Mau dia warna putih, warna biru, atau warna ungu, abu-abu, terserah. Yang penting kita dah tahu itu apa, hubungnya kemana gitu. Walaupun dia digigit tikus semuanya, nah, kuncinya kita tahu aja, gampang kita perbaikinya ya. Itu ada juga mesin cuci yang biasa digigit tikus. Kalau menurut saya, daripada kita minta-minta ya, lebih baik kita buat lapangan usaha sendiri. Itu entah ada adik-adik atau apa yang mendengarkan video ini, itu bisa menjadi atau yang bisa melaksanakan ide saya ya. Itu kan kalau teman-teman ada modal apa kan, keliling gitu, keliling rumah, keliling kampung atau komplek, teman-teman itu beli ya barang-barang rusak ditampung apa kan ada orang biasa keliling barang bekas tuh kan. Kalau mau tangkap semua pun boleh, mesin cuci kah, pas angin, atau TV apa yang rusak, biarkan anak buah ya atau itu rekan yang berkeliling kalau kita tidak mampu sendiri. Nanti setelah selesai kita ada gudang besar gitu kan, kita kanibalkan, kita tengok, kita lihat apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diambil gitu. Kan kalau di pasar lowak tuh kan kayak spare part motor tuh kan masih ada dijual gitu Pak. Standar bekas, spion bekas, segala baut bekas. Seperti itu juga ini ya, untuk barang-barang elektronik nih. Kalau ada yang mau tukar tambah pun enggak apa, dilayanin aja. Asal hitung-hitungannya masuk, teman-teman cek barangnya mau ditukar itu ya. Kira-kira berapa perbaikinya apa. Seperti itu. Lalu apalagi kalau teman-teman bisa punya anak buah banyak kan, teman-teman bisa berhasil lah menjalankan usaha ini, itu dapat pahala atau menjadi berguna bagi sesama ya, karena sudah membuka lapangan pekerjaan. Karena sekarang nih susah cari kerja apa, ngelamar jadi OB atau apapun belum tentu kita diterima ya. Oke, itu kita udah mau selesai. Seperti itulah ya ide kasarnya ya. Kita mau ukur ampere dari motor ini ya. Kadang motor nih nyangkut ya. Kalau nyangkut disemprot WD apa, ketahuannya mana yang udah sering disemprot atau apa tuh. Kalau udah sering disemprot dia tetap enggak mau, itu udah percuma ya diperbaiki lagi atau di servis ya. Lebih baik ganti motor aja atau gulung lagi kalau memang mau digulung, apalagi kalau bisa gulung sendiri ya, itu lebih hemat lagi dia.
yaitu 0,275, 0,2 ya ampernya. Ini 325, ini yang warna putih ya kalau tidak salah, ya nomor 2 kabel yang warna putihnya tadi. Ini belum dipasang ya kawan-kawan, belum dipasang, kita masih tes dulu ampernya. Itu 432 453 ya. Swimnya kecil sekali, 0,004 ya. Itu mungkin 5 watt atau 1 watt itu. Oke, semua sudah berfungsi normal. Arah putaran juga udah betul. Kita mau pasang. Kita mau pasang lagi semuanya. Kita susun. Bautnya kita siapkan ya, jangan sampai hilang yang udah dibuka tadi. Kalau yang sudah bekerja atau yang jadi pegawai atau apa, kalau pandai servis ini itu kan menjadi penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan di waktu-waktu luang kita ya. Kalau yang masuk sore itu bisa mengerjakannya di pagi hari. Kalau masuk pagi kita kerjanya sore sampai malam gitu ya. Kalau badan capek jangan dipaksakan karena takut sakit nanti malah berobat ya. Kalau masih muda kita masih mampu ya. Jadi kerja keras dan kerja cerdas, hitung-hitung juga ya untuk uang bensinnya, uang perbaiki motornya, dan untuk alat, karena obeng itu kan sekian tahun pasti rusak, kadang hilang atau patah, itu kan harus ada hitungannya juga. Minyak motornya, oli motor, servis rutin motor yang kita pakai untuk keliling itu juga harus ada. Itu kipas angin itu kadang diperbaiki tidak lama rusak, kadang ada juga yang diperbaiki bagusnya lama, ada juga. Kalau masalahnya ketemu bisa diatasi atau apa, dia pasti awet barangnya. Oke, untuk kontrolnya udah selesai. Kontrol nomor 1, nomor 2, 3 udah kita tutup, tinggal pasang ke belakang. Dan itu motornya.
Kita pasang tutupnya. Biasanya kalau servis tuh ada aja bautnya lebih ya. Kalau bisa semuanya dibaut supaya dia kokoh, kuat. Ini seperti galeri ya, kegiatan kita. Jadi sayang kalau tidak diupload, tidak disimpan, karena kita berharap video kita tuh nanti bisa berguna untuk anak cucu apa ya, yang jadi kita berkarya di YouTube ini atau di Google. Kan di Google biasa kita ketik muncul juga video kita ya. Jadi ada cerita, ada kenang-kenangan untuk anak cucu, untuk adik-adik atau om-om, bapak-bapak yang sedang menonton, itu berguna, bisa memberikan semangat ya. Karena saya berpikir tuh sampah aja bisa diolah ya kawan-kawan. Bisa diolah, bisa menjadi nilainya, apalagi seperti kayu-kayu bekas itu kan bisa jadi ukiran apa, dimanfaatkan lagi. Atau sampah botol, nah bisa dijual, sampah kardus, buku bisa diolah gitu ya. Terus makin canggih juga, bisa dibuat batako, bisa dibuat pupuk. Kalau sampah organik itu sayur apa kan. Apalagi barang-barang elektronik gini kan, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Coba kita lihat ini, tutup besi itu kan, tutup dari lingkaran itu kan bisa untuk manggang daging kawan-kawan. Malah kuat dia kalau dipakai untuk manggang daging, karena itu stainless besinya. Dia bukan besi yang murah-murah itu ya. Bukan kayak besi yang dijual untuk manggang itu. 2-3 kali pakai langsung bekarat ya. Kalau ini coba kawan-kawan manggang pakai ini, itu bagus sekali ya. Lebih bersih dan higienis dia. Kadang dibuat untuk kandang burung. Ada orang buat kandang burung kan. Kalau kita buang di sampah kan tidak ada nilai ekonominya, tidak ada manfaatnya. Kadang dibuat orang untuk tangkap ikan, bubu gitu ya, dibuat bubu. Nah, kan berguna sekali dia. Apa sih bahasa kotanya tuh? Lupa ya. Bisa saya tengok di pinggir jalan tuh untuk orang jualan kerang itu ya. Untuk jual telur kampung, apa, ayam kampung, telur bebek tuh dia. Jadi teman-teman tuh harus kreatif memikirkannya. Ini bisa dipakai untuk apa gitu. Atau dimodif gimana. Itulah tadi saya bilang. Harus ada yang bisa mewujudkan ini gitu. Atau buka lowongan kerja ini. Apalagi kalau kita melihat sekeliling kita tuh susah atau tidak ada lapangan pekerjaan kan, yang bisa membuka jalannya tuh kita kan. Apa salahnya kita kasih modal atau kita ajarin atau kita kasih upah dia kan.
suruh keliling, nanti jual sama kita kan apa yang didapat gitu kan. Nah nanti kita olah. Jadi hidup ini ya, kalau menurut saya hidup ini itu harus berguna bagi sesama, berguna bagi alam, terus kita ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Karena kalau udah meninggal atau udah mati nanti kan harus ada yang dipertanggungjawabkan, ada yang ditanya Tuhan kan. Selama hidup nih kita ngapain katanya, apa yang kita perbuat. Nah, kalau kita ndak berguna, ndak bermanfaat kan rugi sekali itu. Ada juga orang atau itu servis lampu ya dan itu bisa menjadi penghasilan kawan-kawan. Ada yang servis kipas angin atau apa di pinggir jalan kan, seperti itu kan. Jadi kita tuh harus kreatif ya teman-teman, perbaiki, dijual online lewat Facebook kah, lewat Shopee, atau dijajak keliling, atau dipajangkan di depan rumah, atau di tempat-tempat orang biasa lewat ya, rekreasi ya. Apalagi kalau barangnya kecil atau apa kan bisa untuk oleh-oleh, kayak ukiran kayu tadi ya, atau apa, sebag rokok kah. Jadi maksudnya tuh bagaimana kita membuat lapangan pekerjaan, atau kita menjaga alam ya, supaya tidak supaya tidak kotor ya oleh barang-barang kita sendiri, bekas-bekas tuh. Ada sofa bed tuh atau apa ya, masih bisa diperbaiki. Terus sambil aja kawan-kawannya itu semoga paham lah ya, lihat apa yang kita kerjakan caranya ya. Karena saya pun bingung mau ngomong apa, jadi cerita aja sambil bercerita. Saya pun harap kawan-kawan ngerti lah. Kan enggak susah juga, cuma kita kendalanya waktu aja. Karena ngerjanya enggak cukup 1 jam ya. Hebat nih kalau bisa ngerjakan ini 1 jam. Karena udah lama dibongkar ya, kecuali bongkar hari itu, pasang hari itu ya. Ini yang belinya lain, yang masangnya juga lain, yang bawanya lain. Aduh hai. Itu nampak ya bautnya dari lubangnya itu. Karena kalau sampai lepas tuh susah dia ada murnya itu. Hati-hati juga. Sebenarnya kalau kita berusaha tuh pasti ada jalan. Nah, apalagi kalau kita berdoa, berserah ya, pasti ada jalannya. Jadi kita hidup itu jangan memikirkan diri sendiri. Kita harus memikirkan orang lain juga, sekeliling kita, keluarga kita, anak-anak, istri, mertua, kakek, nenek ya, karena mereka keluarga besar kita. Nah itu nampak ya ada murnya.
Jadi kalau kita terlalu kuat, dia lepas, terdorong. Kalau dia udah kena, udah terhubung itu gampang. Swim ya, untuk putaran kiri kanannya tuh ada biji besi, jadi dia agak ringan, enteng. Udah jam 10 malam ini ya, agak ngantuk juga. Minum kopi pun enggak juga enak ya, minum kopi terus. Nah, kita coba, dia bisa mutar, bisa bergerak kiri kanannya. Cuma ini dia udah agak bengkok itunya, tuasnya itu ya, dia enggak full sekali. Tapi bisa mutar. Karena swim yang lamanya aja sampai mau lepas itunya ya, padahal gearnya dari besi. Kita mau pasang kipasnya lagi kalau itu ya, sama kakinya. Mau cerita apa lagi kita nih? Jadi tolong di subscribe, di like, di komen, bunyikan loncengnya, bagikan ke teman-temannya, ke grupnya, supaya video ini bisa berguna, bisa membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menjadi motivasi bagi yang mencari pekerjaan gitu, atau bagi adik-adik yang baru belajar atau yang sedang kuliah apa, bisa menjadi motivasinya. Nanti kan buka bengkel atau apa kan, nanti ada karyawannya, ada adminnya. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau sampai bisa keliling rumah, keliling kampung, keliling komplek, dikumpulkan. Kalaupun barangnya tidak bisa bagus, tidak bisa diperbaiki, kan bisa dimodif menjadi barang yang baru. Bisa diambil apanya ya. Entah kabelnya diambil untuk buat ampli gitu. Jadi tidak perlu beli kabel baru lagi untuk rakit apa gitu kan. Lalu bautnya bisa dikumpulkan, bautnya untuk perbaiki sepeda, perbaiki motor kah apa, atau dijual ya. Kalau yang besi kumpulkan jadi besi gitu, kalau yang plastik. Jadi harus kreatif dan ada ide-ide brilian yang bisa dijadikan ekonomi ya, bisa dijual lagi. Nah, gitu. Saya tuh pernah ke rumah orang, masa yang saya aneh itu switch kipas angin itu kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu dijadikan saklar lampu loh kawan-kawan. Saya bingung dari mana orang tuh dapat ide kipas angin apa tuh, kontrol kipas angin nomor 1 bisa jadi saklar lampu. Saya mau ketawa atau apa, tapi pintar juga kok bisa berpikir seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh jangan kaku ya, jangan itu pikirannya. Jadi ternyata ada yang lebih pintar dari kita gitu Pak ya. Apa, kita pun tidak boleh sombong gitu kan. Tapi kalau kita rajin apa kan, dapat ide baru, oh iya
Itulah untungnya kalau ada teman, ada apa kan, nambah juga ilmu kita. Betul ya. Jadi jangan juga tidur aja di rumah kan, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang positif, diimbangi dengan semangat. Apalagi yang banyak tanggungan itu ya, atau ada hutang apa kan, lebih berpikir keras lagi cara mencari uangnya. Sekarang di YouTube tuh banyak ya ide-ide kreatif tuh. Saya lihat tabung TV ya bisa dijadikan akuarium ya. Saking orang tuh kreatif betul ide otaknya tuh. TV ya bisa dijadikan akuarium, bingung saya lihatnya. Hebat juga dia motongnya apa kan. Lalu ada yang buat obeng, buat spana model baru yang tidak ada jual di pasar itu, salut benar saya. Jadi gitu maksudnya. Kan ada mereka yang bisa buat motor bisa jadi mobil loh kan. Jadi kita emang perlu ya orang-orang yang pintar yang seperti itu. Jangan lupa itu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, olahraga ya. Saya nih merasa badan nih sering pegal-pegal ya, kayaknya enggak pernah olahraga juga nih. Bergerak sih bergerak sering lah, tapi itu enggak ini otot-ototnya nih enggak lemas gitu ya, malah pegal gitu. Jadi itulah, mau sering juga nih olahraga lagi nih, berjemur juga ya. Percuma juga makan enak atau apa kan, lebih baik makan apa adanya daripada makan enak malah sakit, minum banyak minum manis malah ginjal, makan daging kolesterol segala apa, gemukan. Jadi harus diimbangi semuanya. Oke, kipasnya udah dipasang. Terus terang ya, kalau buat video 1 jam tuh sangat melelahkan ya, apalagi mengisi suara tuh. Videonya udah lama diambil, suaranya baru kita masukkan, kadang bingung mau ngomong apa lagi. Ini otodidak aja, apa yang ada di otak apa langsung diungkapkan. Semoga mudah dimengerti, mudah dicerna kegiatan ini. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Seperti itu ya. Tuh teman-teman, kalau semuanya serba mahal apa nanti, maksudnya kita adalah untuk beli sayur gitu, cari uang sayur kan, lumayan lah dapat 50 kah 100 ribu kan orang bayar untuk beli sayur. Oke, kita cari kakinya.
Tuh bisa hidup, nyala dia. Mereknya Regency ya, 18 in. Tuh lumayan laju ini, terasa ya. Nah ini kakinya kita ganti kamera dulu. Aduh ngantuk dah. Oke, kita sudah di penghujung dari video ini. Walaupun perbaiki kipas angin, tapi kita sudah banyak berbincang-bincang. Kalau ada yang ingin berkunjung atau apa, ya silakan. Lokasi kita di Pontianak, Kalimantan Barat. Negaranya Indonesia. Nah, itu bisa dilihat anginnya ya, kuat sekali. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas air cooler, AC portable atau kipas angin yang gunakan air, bisa dikasih es batu ya, atau batu es supaya dingin lagi. Bye bye.